Erika ngapain bahas ini ya, memang di materinya begitu ya, baik dari buku Beren maupun di bukunya Pak Sarlito itu sama, tetap ada cinta, tetap ada perselingkuhan. Nah, kenapa ada bagian itu? Karena ini berhubungan dengan materi hubungan interpersonal yang kemarin udah kita bahas kan. Oke, Rafa bisa disebutkan lagi kemarin yang sudah kita singgung ada 3, yaitu apa aja, Rafa? Satu, kedekatan fisik. Terus kedekatan fisik, terus kayak apa sih dari wajah gitu ya Bu ya, lupa bahasanya ya, tapi yang garis besarnya, 1 kedekatan fisik, 2 itu Bu. ada yang bisa bantu? Sabika mungkin? Perilaku bukan sekitar nilai perilaku. Betul, keadaan afektif atau emosi positif. Ya, karena kedekatan fisik maka akan timbul afek positif, emosi positif. Yang ketiga apa? Karakteristik yang diamati. Karakteristik atau ciri fisik yang dapat diamati. Karakteristik yang bisa diamati itu bisa dari wajah, bisa dari tampilan, bisa dari apapun, intinya apa yang bisa terlihat. Dia orangnya gaul atau tidak. Ya. Nah, kita lanjutkan hari ini ke bahasan tentang yang 2 lagi. 2 lagi itu kebutuhan afiliasi ya Bu. Kebutuhan akan afiliasi, kemudian yang terakhir adalah saling suka. Nah, gitu. Nah, ini akan kita bahas. Nah, saling suka ini nanti berkait dengan yang namanya cinta. Nah, setelah cinta mungkin nanti akan sampai ke jenjang perkawinan. Ketika udah sampai di perkawinan, nanti ada yang namanya perselingkuhan. Gitu. Jadi jangan kaget nanti ya kalau misalnya kok Birka pas perselingkuhan. Nah, Anda jangan salah. Ini nanti bisa menjadi salah satu bahan kajian dalam psikologi keluarga. Bagaimana misalnya permasalahan-permasalahan yang timbul setelah laki-laki dan perempuan menjadi keluarga. Lalu nanti Birka akan singgung juga hasil penelitian beberapa tahun yang lalu di Jakarta yang menyebutkan bahwa ini bikin kaget nanti angkanya ya. Dari 100% peristiwa perselingkuhan yang terdata, 90% diantaranya dilakukan oleh laki-laki, 10%-nya dilakukan oleh perempuan atau oleh istri. Oke, kita bahas itu nanti. Kita lanjut dulu ke poin keempat, yaitu kebutuhan akan afiliasi. Ya. Riset di Amerika itu menunjukkan, Amerika sajikan riset dulu deh. Nih ya, orang yang kebutuhan afiliasinya tinggi, ini ditemukan di Amerika ya, orang yang kebutuhan afiliasinya tinggi, kebutuhan untuk menunjukkan kepada orang lain, bukan untuk berafiliasi pada pihak lain, itu dikatakan sebagai orang yang lebih sering menulis surat dan melakukan panggilan telepon dengan siapapun, dengan teman, dengan saudara, dengan kolega. Itu bisa lebih mungkin menulis surat dan melakukan panggilan telepon. Kemudian mereka itu lebih sering tertawa secara fisik dekat dengan orang lain. Artinya dia sering, apa ya, kalau bahasa anak sekarang sering hang out sama teman-temannya. Kalau bahasanya di Bu Erika itu, di usianya Bu Erika ini, istilahnya itu sering kongko-kongko. Atau yang lebih, orang yang lebih muda dari saya, tapi lebih tua dari Anda, bilangnya anak nongkrong. Ya, suka nongkrong gitu.
gitu ya, mau di kafe, mau di mana. Gitu. Kemudian hal lain yang juga ditemukan di riset tersebut adalah orang tersebut akan lebih cenderung untuk menghindari komentar negatif pada pihak lain, pada teman kerja misalnya. Kemudian mereka ini adalah orang-orang yang menginginkan kencan atau ngedate lebih banyak. Dan mereka lebih mungkin untuk terlibat secara emosi dalam suatu hubungan. Jadi ketika berkenalan dengan seseorang itu bukan um, ya kenal aja gitu, tapi mereka lebih cenderung untuk terlibat secara emosi. Kemudian orang-orang yang kebutuhan afiliasinya tinggi ini lebih mungkin untuk mengucapkan bahwa dia akan segera menikah setelah lulus kuliah. Mau laki mau perempuan sama aja, nggak ada perbedaan. Kemudian mereka lebih sedikit terlibat dalam tindakan antisosial ataupun tindakan negatif terhadap rekan kerja. Jadi misalnya dalam satu kantor itu misalnya ada pihak yang berniat ngebully salah satu personil di kantor tersebut, dia nggak akan ikutan. Ya, nanti di salah satu materi kita yang namanya agresi kita akan singgung tentang yang namanya agresi di tempat kerja, bully gitu ya. Kita akan lihat itu nanti, bully di tempat kerja. Salah satunya adalah ngajak teman-teman yang lain untuk memusuhi seseorang. Nah, si orang yang memiliki kebutuhan afiliasi yang tinggi, dia akan sangat kecil kemungkinan untuk mau terlibat dalam hal tersebut. Lalu, orang yang kebutuhan afiliasinya tinggi ini butuh untuk dekat dengan orang lain gitu ya, dia akan meluangkan me time-nya itu sedikit. Dia akan lebih peduli dengan menghabiskan waktu bersama-sama dengan pihak lain. Lihat poin 2 yang ini. Oke, dia akan lebih mungkin untuk menyediakan waktu untuk bersama-sama dengan pihak lain dibandingkan kalau sendiri. Nah, kemudian orang-orang ini dideskripsikan oleh orang-orang di sekitarnya itu sebagai orang yang disukai, orang yang wajar, dan orang yang antusias. Lebih mungkin untuk dinilai seperti itu oleh orang-orang yang ada di sekitarnya. Ya, cukup jelas di sini ya, ciri-ciri orang yang kebutuhan afiliasinya tinggi. Nah, kita balik dulu ke sini. Ya. Kebutuhan afiliasi yang tinggi itu bisa kita lihat dari seberapa banyak dia memiliki teman. Bukan berarti dia sombong, bukan. Tapi justru karena dia memiliki kebutuhan afiliasi yang tinggi, dia merasa dia perlu punya banyak teman. Rasanya hampa kalau misalnya ke kampus itu sendirian aja, nggak ngajak yang lain tuh kayaknya nggak seru gitu. Sebentar teman-teman, ini karena di kampus sudah mulai rame karena udah mau ujian, sebentar lagi mau ujian sidang. Mereka pindah ke meja Amerika dulu ya, ini sekarang di meja tengah. Amerika pindah ya.
kita lanjutkan. Ya, jadi lagi ya, jadi dari orang-orang yang memiliki kebutuhan afiliasi yang tinggi tadi itu, dalam membentuk pertemanan, mereka akan lebih banyak memiliki keinginan untuk menambah teman. Oke ya. Nah, siapa aja, bagaimana prosesnya dia bisa berteman dengan pihak lain. Dan ini tidak terbatas hanya pada orang yang kebutuhan afiliasinya tinggi ya. Yang pertama, manusia lebih mungkin untuk berteman dengan orang memiliki kesamaan dengan dirinya. Kesamaan dalam hal apa? Dari sikap, keyakinan, nilai, minat, banyak hal. Biasanya satu orang dengan orang yang ini dia akan menjadi pertemanan itu, mereka akan saling memberikan evaluasi yang positif satu sama lain, baik dalam kata-kata maupun tingkah laku. Jadi mengucapkan misalnya, wah ternyata kamu hebat di bagian ini ya. Oh ternyata Alisa ternyata kamu pinter banget statistiknya ya. Nanti bisa dong ajarin saya, ajarin gue. Safa ternyata kamu lebih paham dari saya untuk psikologi pendidikan. Nanti saya bisa tanya sama kamu ya. Nanti gue bisa nanya sama lu ya kalau gue bingung. Safa yang mendapatkan penilaian atau evaluasi positif dari seseorang, misalnya si Mas Erika, dia akan merasa lebih senang. Dan kemungkinan bagi dia untuk memberikan penilaian positif pula kepada si Mas Erika itu menjadi lebih tinggi. Iya, psikologi pendidik. Ya, gue yang lebih paham dikit lah dibanding lu ya memang. Tapi kan untuk mata kuliah psikometri lu yang jago. Nanti giliran psikometri gue yang nanya lu ya. Itu contohnya. Kemudian terkait dengan pertemanan ini, semakin tinggi proporsi sikap yang sama, semakin besar ketertarikan, semakin mungkin menjadi teman, bahkan untuk menjadi sahabat. Jadi bukan hanya teman saja, tapi bisa menjadi sahabat. Semakin mungkin potensinya, dan semakin mungkin untuk menjadi berada pada skala tertinggi yang kemarin kita singgung. Kemarin ada skala itu sangat tidak suka hingga sangat suka. Yang sangat suka itu misalnya menghabiskan waktu bersama, merencanakan atau membuat perencanaan kegiatan bersama-sama. Misal, ketika Safa, Sabika, tadi psikologi pendidikannya jago bener. Mas Erika, menurut Safa, Sabika, psikometrinya jago bener. Jika mereka saling memberikan evaluasi yang terus-menerus positif, maka mereka bisa saja menjadi sahabat. Di mana nanti mereka akan bikin jadwal kapan ya kita belajar bareng psikometri, kapan ya kita belajar bareng psikologi pendidikan, kapan ya kita kumpul bareng, kemudian kita ngobrolin soal KKL kita nanti di mana. Oke, seperti itu teman-teman ya. Nah, jadi setelah kenal dan menuju pertemanan, itu setelah kita kenal lalu akhirnya berujung pada pertemanan, bahkan mungkin jadi sahabat, itu biasanya karena satu yang tadi dibahas depan, karena adanya kesamaan dan ada rasa suka timbal balik. Mas Erika memberikan penilaian positif pada Safa, Safa menerima itu dan memberikan penilaian positif pada si Mas Erika. Mereka jadinya saling suka karena oh ternyata teman saya ini juga bisa menghargai saya. Ketika saya memuji dia, dia juga malah melihat kelebihan saya yang mungkin sebelumnya saya tidak tahu. Oke? Karena adanya kesamaan, biasanya orang-orang yang serupa memiliki evaluasi yang sama, memiliki minat yang sama, mereka akan cenderung untuk berkumpul. Mereka akan cenderung untuk menjadi kelompok. Jadi, saya mau tanya sama teman-teman semua. Ya, mau tanya nih sama teman-teman semua. Ya, Anda punya geng waktu SMP misalnya? Ada? Ya, Bu. Ada. Punya. Nah, inner punya.
Yolanda mungkin juga punya, Yolanda Anissa mungkin punya. Coba diingat lagi, Anda waktu itu sampai akhirnya jadi geng dalam tanda petik gitu ya, ngumpul bersama-sama itu, apa kesamaan Anda? Ada kesamaan nggak waktu itu sehingga akhirnya misalnya Selma dengan Taskia, dengan Hansa, dengan Safa Sari akhirnya dalam tanda petik ngegeng? Kesamaan nggak waktu dulu itu waktu anak SMP? Apa kesamaan Anda? Renold bisa masih bisa ingat kenapa dulu ngumpul ngegeng dengan teman waktu SMP itu karena apa?